Bapak Ibu, lutut Anda kaku pas bangun tidur, naik tangga ngilu, turun tangga lebih ngilu. Jangan langsung bilang itu alami karena usia, itu mitos. Nyeri sendi itu bukan takdir penuaan. Ada sebab ilmiahnya dan ada cara mudah untuk mengatasinya. Video ini saya bongkar kenapa osteoartritis muncul dan kenapa gerakan yang tepat justru bikin lutut lebih nyaman. Sebelum melanjutkan, silakan tekan tombol subscribe dan like Bapak dan Ibu sekalian dan tulis di komentar dari daerah mana Anda menonton. Pak Ibu, sebelum kita mulai, kalau Anda sedang menonton video ini sambil memegang lutut yang nyeri atau punggung yang kaku, saya ingin Anda tulis usia dan keluhan sendi di komentar. Karena setiap minggu saya akan membuat video khusus berdasarkan keluhan Anda. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif di mana tulang rawan, bantalan licin yang melindungi sendi mulai aus. Bukan hanya menipis, tapi terjadi 3 hal penting. 1. Inflamasi kronis di dalam sendi. Sendi menghasilkan sitokin peradangan, IL-1, TNF-alfa, sebabkan rasa panas dan bengkak. 2. Penurunan cairan pelumas, synovial fluid. Sendi jadi kering, gerakan terasa seret. 3. Otot penopang melemah. Ini yang paling sering tidak disadari. Saat otot paha depan melemah 20 hingga 30%, tekanan pada lutut bisa naik hingga 4 kali lipat. Inilah kenapa usia 40-80 tahun, berat sedikit naik, kurang aktivitas, langsung terasa sakit saat naik tangga, jongkok, turun dari mobil. Ibu dari Solo, usia 57 tahun, datang ke saya. Badan masih bugar, tetapi jalan dibantu dengan tongkat. Beliau bercerita dengan keluhan lututnya mengunci setiap pagi. Beliau menangis sambil berkata, "Dok, saya cuma ingin bisa jalan sama cucu saya tanpa rasa sakit." Beliau pikir lututnya hancur. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, hasil pemeriksaan ternyata bukan lututnya yang paling parah, tapi otot bokong dan paha belakangnya hampir tidak aktif sama sekali. Setelah 8 minggu program latihan sederhana, ibu ini bilang, "Dok, kenapa tidak ada yang bilang kalau solusi utama itu otot? Saya jadi bisa jalan lagi." Inilah momen yang sering membuat orang tersadar. Masalahnya bukan usia, tapi sistem penopang sendinya melemah bertahun-tahun tanpa disadari. Bapak Ibu, sekarang kita bongkar 3 mitos besar yang selama ini mungkin Anda dengar bertahun-tahun dan mungkin tanpa sadar Anda percayai. Padahal justru itulah yang membuat nyeri sendi Anda tak kunjung membaik. Mitos 1. Semakin dipakai, semakin rusak. Ini salah satu mitos yang paling banyak membuat orang salah langkah. Begitu lutut sakit sedikit, langsung berhenti jalan, langsung takut bergerak. Padahal secara ilmiah, sendi itu bukan seperti besi yang aus karena gesekan. Sendi Bapak Ibu itu punya cairan sinovial, cairan pelumas alami yang hanya bisa diedarkan kalau sendinya bergerak. Semakin Anda menggerakkan sendi dengan cara yang benar, semakin nutrisi akan masuk ke tulang rawan, semakin peradangan berkurang, dan semakin kuat penopang sendinya. Justru saat Anda berhenti bergerak, cairan sendi mengental, otot melemah, dan tekanan ke lutut malah meningkat. Jadi bukan gerakannya yang merusak sendi, yang merusak adalah tidak bergerak. Mitos 2. Cukup minum kalsium. Kalsium itu penting, tapi bukan untuk osteoartritis. Banyak orang berpikir lututnya sakit karena tulangnya keropos. Padahal osteoartritis itu bukan masalah tulang, tapi masalah bantalan sendi yang aus dan inflamasi yang meningkat. Kalsium tidak bisa memperbaiki bantalan sendi, tidak bisa mengurangi gesekan, tidak bisa menguatkan otot paha dan bokong yang berfungsi sebagai shock absorber. Kalau Bapak Ibu hanya fokus minum kalsium, tapi tidak mengubah pola makan, tidak mengurangi inflamasi, dan tidak menguatkan otot penopang, maka nyerinya tetap ada, bahkan bisa semakin parah. Yang perlu diperbaiki adalah peradangannya dan kekuatan ototnya, bukan cuma kalsiumnya. Mitos 3. Solusinya hanya obat pereda nyeri. Ini yang paling bahaya, karena membuat orang merasa baik-baik saja,
padahal penyakitnya memburuk pelan-pelan di dalam. Obat pereda nyeri memang membuat Anda merasa nyaman, tapi ia bekerja dengan mematikan sinyal nyeri, bukan menghilangkan penyebabnya. Ini seperti mematikan alarm kebakaran, sementara apinya tetap menyala. Ketika Anda mengandalkan obat saja, otot tetap lemah, peradangan tetap tinggi, tekanan di lutut tetap besar, dan kerusakan berjalan tanpa Anda sadari. Obat boleh digunakan, tapi harus dibarengi program penguatan otot, pengurangan beban sendi, dan pola makan antiinflamasi. Tanpa itu semua, obat hanya membuat nyeri hilang sementara, tapi tidak menghentikan kerusakan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, bukan gerakannya yang salah, bukan kalsiumnya yang kurang, dan bukan obatnya yang menentukan. Akar masalah nyeri sendi ada pada inflamasi dan kelemahan otot. Dan itu bisa diperbaiki dengan cara yang tepat. Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena setelah bertahun-tahun mendengar mitos, sekarang saatnya Anda tahu apa solusi yang benar-benar bekerja secara ilmiah untuk mengatasi nyeri sendi dan osteoartritis. Bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah yang membuat pasien bisa kembali naik tangga, bisa kembali jalan pagi, bahkan bisa kembali jongkok tanpa rasa takut. Solusi pertama, perkuat sistem penopang sendi. Inilah kuncinya. Sendi itu seperti pintu. Kalau engselnya rusak, kita sering salah sangka. Padahal yang menahan pintu itu bukan engselnya, tetapi tiang penopangnya. Nah, penopang sendi manusia adalah otot paha depan, paha belakang, dan bokong. Ketika ketiga otot ini melemah, yang terjadi pada semua orang usia 40 ke atas, maka beban lutut naik hingga 300 hingga 400% dari berat tubuh. Itulah yang membuat lutut terasa panas, kaku, dan berdenyut. Solusinya bukan mengistirahatkan lutut sepanjang hari. Solusinya adalah mengembalikan kekuatan otot yang hilang. Latihannya sederhana, seperti leg raise untuk paha depan, hamstring curl untuk paha belakang, glute bridge untuk bokong. Latihan ini tidak membebani sendi, tapi membangunkan otot yang sudah lama tertidur. Ingat, sekuat apapun sendi Anda, tanpa otot yang mendukung, ia tidak akan bertahan. Solusi 2. Turunkan inflamasi dari dalam tubuh. Nyeri sendi bukan hanya masalah mekanik, tapi masalah kimia juga. Sendi yang meradang menghasilkan sitokin inflamasi yang membuat sendi bengkak, panas, dan kaku. Disinilah makanan berperan. Setiap kali Anda makan gorengan, daging olahan, atau gula berlebih, tubuh memproduksi lebih banyak zat inflamasi. Tapi ketika Anda makan kunyit, jahe, ikan tinggi omega 3, sayuran hijau atau minyak zaitun, peradangan menurun, sendi terasa lebih ringan, dan kaku pagi berkurang. Satu perubahan kecil saja, misalnya mengganti gorengan dengan 1 sendok minyak zaitun, bisa menurunkan inflamasi hingga 15-30% menurut penelitian. Jadi, pola makan bukan sekedar pelengkap. Pola makan adalah rem utama dari peradangan sendi. Kan lutut Anda seperti salah satu tiang jembatan. Setiap kilogram berat badan Bapak Ibu menghasilkan 4 kilogram tekanan di lutut. Jadi kalau berat naik 5 kilogram, lutut harus menanggung tambahan beban 20 kilogram setiap langkah. Tidak heran banyak yang tiba-tiba lututnya protes. Kabar baiknya, turun 2-3 kilogram saja bisa membuat lutut terasa setengah lebih ringan. Ini perubahan kecil, tapi dampaknya besar sekali untuk jangka panjang. Solusi keempat, gunakan suplemen sebagai pendukung, bukan penyelamat. Suplemen seperti glukosamin, chondroitin, kurkumin, atau omega 3 memang bisa membantu, tapi mereka bukan solusi utama. Mereka hanya bekerja ketika fondasinya sudah benar, otot kuat, berat terkontrol, dan inflamasi menurun. Suplemen itu adalah bonus, bukan pondasi. Solusi kelima, kapan harus ke dokter? Ini penting untuk Bapak Ibu yang nyerinya sudah mengganggu aktivitas harian. Jika sendi membengkak panas, tidak bisa ditekuk, atau nyeri lebih dari 3 bulan, maka harus diperiksa. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluangnya untuk menghindari operasi besar. Ibu, sebelum video ini berakhir, saya ingin Anda ingat satu hal. Sendi Anda tidak rusak. Sendi Anda tidak menyerah. Sendi Anda hanya menunggu Anda untuk membangunkannya kembali. Setiap rasa nyeri yang Anda rasakan,
itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah cara tubuh berkata, "Tolong, bantu saya. Saya masih bisa lebih kuat dari ini." Kalau Anda ingin saya buatkan program latihan 7 hari khusus untuk lutut, atau Anda ingin saya membahas jenis nyeri sendi tertentu sesuai kondisi Anda, tulislah di komentar usia Anda dan sendi mana yang paling sering mengganggu. Karena saya ingin membuat video yang benar-benar membantu Anda, bukan sekedar informasi lewat begitu saja. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan yang ilmiah dan blak-blakan. Edukasi yang bisa membuat hidup Anda lebih kuat, lebih nyaman, dan lebih sehat setiap harinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya doakan Bapak Ibu diberikan sendi yang lebih kuat, tubuh yang lebih sehat, dan hidup yang lebih ringan mulai hari ini.